Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, saya Ridwan Syariful Ahmad bersama Bung Henry Baskoro di program Rest Area 24 bersama kami di INSAT Indonesia Strategic Institute, program khusus yang kami buat oleh INSAT untuk menyambut dan menyemangati dan mengheboh-hebohkan pemilu 2024. Bos Henry, ya siap. Ini kan di Twitter lagi heboh, ada yang nge-tweet dihapus, di sosial media juga heboh tentang keputusan U35 atau U40 yang katanya Mahkamah Konstitusi mau memutuskan sesuatu tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Naga-naganya gimana, Bos? Jadi gini, kan sebenarnya sekarang ini udah di MK ya. MK ini setahu gua dia nggak bisa mengedit, merevisi kalimat demi kalimat. Itu hanya bisa dilakukan di Senayan. DPR. Nah, artinya proses sebelum ini. Nah, ketika proses sebelum ini kan udah diserahkan nih. Gue inget komisi PKPU betul ya. Komisi 3 itu ngirim ke MK. Mahkamah Konstitusi ya. Bukan Mahkamah Keluarga. Iya. Ngirim ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian diajukan, diuji. Ini masih nggak ada untuk batas usia masih bisa koreksi atau enggak. Nah, gue lihat kemarin kan sebenarnya udah ada paling nggak ada 2 ya setahu gue yang menarik gugatannya dan kemudian diputuskan oleh MK disahkan. Artinya maksudnya gugatannya ditarik dan disahkan. Penarikannya bukan keputusan finalnya. Bukan keputusannya. Nah, keputusan finalnya belum ya. Setahu gue kemarin sempat ada uji materi macam-macam lah dari para pendapat pakar. Nah, kalau menurut gue sih idealnya semua orang berhak ya. Kan gini, tahu gue ada undang-undang yang ada hal yang kita sering dengar ya. Kalau lu udah punya KTP dan sebagainya kan berhak dipilih dan dianggap dewasa. Iya. Jadi menurut gue sih toh juga kalau dianggap kekecilan kanak-kanak kan orang juga nggak akan milih kan. Iya. Jadi kan dia akan publik memilih, tapi hak untuk berdemokrasi jangan ditunda. Dan ini juga nggak linear sama batas usia kepala daerah di Indonesia. Bisa usia berapa? Bisa lebih muda dari 40. Kenapa untuk presiden dan calon presiden harus dibatasi? Jadi kalau kita berandai dikabulkan, maka kemudian pertarungan juga akan semakin seru. Walaupun gue lihat ada yang agak mengarah nih. Kalau sebut saja Gibran. Sebut saja Gibran. Karena cuma dia yang santer dibicarain capres cawapres yang usianya memenuhi syarat di bawah 40 tadi yang digugat. Nah, kalau gue lihat kalau dia maju dan kemudian berpasangan dengan salah satu kandidat yang ada, kan sekarang tersedia tinggal 2. Oh, tinggal 2. Ya kan yang satu udah punya udah komplit. Ya, 2 betul. Jadi bisa Gibran ke Ganjar atau Gibran ke Prabowo. Nah, menurut gue sih jangan Bowo. Prabowo lah ya. Menurut gue Prabowo ya gini lagi Pak, jangan gitu juga sih. Menurut gue sih Prabowo udah berkali-kali deket ya dengan Gibran. Suka ngopi-ngopi kayaknya. Bukan hanya ngopi. Kalau gue lihat kan ada barisan relawannya yang ngedukung Samawi dan sebelumnya dulu ada Bolone Mase. Dan itu semua kan sebenarnya relawannya Gibran ketika maju di Pilkada Kota Solo. Kemudian kok ngedukung datang ke Prabowo. Ada juga sih relawannya Gibran yang dukung Ganjar, tapi kan gue lihat nggak seheboh terhadap Prabowo. Nah, Anda itu ke Prabowo. Tahu walaupun juga gue pikir bisa juga Gibran Ganjar Gibran ya 2G ya kan. Ganjar Gibran. Kalau 2G lambat, Pak. Masalahnya 5G. Sekarang udah 5G. Gitu. Jadi gue lihat kemungkinan besar sih arahnya ke Gibran, Prabowo ya. Prabowo Gibran. Terus kalau Gibran, karena gue lihat juga ada bocoran tuh orang nyebar video. Kaos tulisannya Prabowo Gibran. Lo ingat kan waktu kita ke Bandung dari Jakarta yang sebelum belok Cipularang tuh yang ada billboard gede kan? Itu Prabowo sama Gibran kan? Jadi itu bahasa Sunda. Apa sih waktu itu? Siap intinya gitu kan. Begitu. Terus kemudian gue kemarin
ke Jawa Tengah juga dari rata tuh. Prabowo Gibran bahkan di bando-bando kota gitu, itu tulisannya Prabowo Gibran. Dan udah fotonya kayaknya mungkin diedit ya. Karena gue lihat Gibran jarang nge-launching foto ada jasnya gitu, pakai peci. Udah ngikutin Prabowo yang pakai peci hitam juga kan? Mungkin badannya kandidat lain gitu, kepala Gibran. Artinya udah banyak banget di lapangan ya isinya Prabowo Gibran. Nah kalau memang ini berlayar sih, menurut gue estimasinya kapan ini bakal conclude? Apanya? Si MK. Menurut gue sih bakal mepet ya. Bakal mepet. Karena kalau nggak mepet pasti akan bergejolak, rame. Pasti mepet pendaftaran lah. Last minute. Mepet pendaftaran terus kemudian semua kandidat daftar. Nah anggap jadi keputusan. Lalu Gibran yang kita gosipkan ini jadi. Yes. Kan Gibran PDIP. Ya. Lalu gimana dia? Mungkin resign ya. Resign. Surat pengunduran diri lah ya sampai ke Bu Ketum ya. Terus kemudian mungkin juga dia akan berlabuh di partai yang lain. Bisa Golkar, bisa PAN. Kan banyak banget tuh. Nggak pilih. Bisa Golkar. Dan bisa PSI kalau dia PSI juga check in ke Prabowo. Yang ini belum tahu juga kita. Walaupun gue dengar. Tapi lucu juga udah banyak inilah obrolan. Kalau ngomongin beraya udah mulai ke sana gitu. Yes. Dan yang menarik ini sebenarnya beberapa hari lagi ya, Sabtu ini. Ini kan gue lihat akan ada beberapa acara dukung-mendukung. Jadi yang identik dengan relawan Jokowi, dia akan mendukung salah satu capres. Itu tunggu Sabtu ini. Sabtu. Berarti kita podcast lagi Sabtu ini. Iya. Nah kalau anggap Prabowo jadi sama Gibran. Yes. Anies sudah pasti sama Caimin. Insya Allah kan. Ganjar sama siapa? Ganjar sama siapa? Sama siapa ya? Tadi episode pertama Amin. Ini sekarang Prabowo Gibran. Ganjar sama siapa? Kan ada nama-nama yang muncul. Mahfud. Sandi Uno. Hovifah. Ridwan Kamil. Dan TGB. Mewakili partai kan? Nah, kalau menurut gua sih arahnya tinggal 2 ya. 1 Sandi, 2 TGB. Sandi punya P3, TGB punya Perindo. Paling mungkin make sense lah. Partainya ada. Partainya jelas, anggota koalisi, terus kemudian siapa namanya? Dua-duanya pimpinan partai, ya kan? Walaupun bukan ketua umumnya, tapi pimpinan partai. Gue pikir kalau nggak 2 itu. TGB ya. Tapi nama Mahfud yang muncul. Nah, Mahfud dan Khofifah. Ini menarik juga karena relawannya Khofifah justru udah mendukung Prabowo. Relawannya Khofifah. Udah di Jawa Timur sana. Nah, terus kemudian Mahfud. Mahfud ini sebenarnya kalau lu lihat sejarahnya, dia paling dekat sama Prabowo. Sebetulnya. Dia ketua pemenangan Prabowo Hatta. Oh iya 2014 ya. Yes. Paling dekat, kurang dekat apa ya? Tahu banget sebetulnya. Walaupun yang udah dekat kadang bisa jauh juga. Contohnya pemenangan Jokowi, JK, Anies Baswedan. Jadi kagak dekat. Nah kalau kejadian gini, anggap tadi Amin, yes. Lalu Prabowo Gibran, yes. Ganjar dan siapalah, yes. Mahfud, mau Emil, mau Sandi, mau Hovifah, mau TGB, Jokowi di mana? Jokowi. Sebenarnya sih kalau lo anak lo maju, kira-kira lo dukung siapa? Ya dukung anak gue, berarti gue total lah, bos. Anak yang dari kecil kita didikin ya. Total perjuangan lah, kasih semua harta kita buat anak kita. Gitu aja. Ya, anak gue sekolah aja gue keluarin duit, masa gue masih denger di salah satu, gue lupa ya di sosial media lah. Ya, entah Gibran atau si Kaisang cerita itu bapaknya Jokowi. Oh gini, jadi ada cerita si Kone. Siapa dulu yang paling sering terlambat gitu kan? Siapa yang paling sering terlambat? Yang paling sering terlambat Gibran. Jadi 2 adiknya terlambat semua kalau sekolah karena bapak yang nganterin. Gila, hubungannya kayak gitu masa kagak ngomong. Oh yang pagi-pagi nganterin. Gitu kan? Kira-kira begitulah. Iya. Jadi kembali, Jokowi masih dukung anaknya. Yes. Pertanyaan terakhir untuk episode ini. Apakah hati jadi Jokowi lawan Megawati? Bisa jadi. Menurut gue sih udah ya. Udah lah gitu, mau gimana lu bilang kagak.
Kan gue males juga ya suka lihat ada acara ini kayaknya apa ini masih ada baik hubungan masih bisa kalau dikorek-korek baiknya masih pegangan tangan. Faktanya masih gue rasa udah fight lah. Udah fight. Iya. Jadi yang kita gosipin saat ini mungkin akan kejadian. Gue lebih cenderung ini bakal kejadian di 2 minggu ke depan. Iya, jadi PDI lawan walaupun Jokowi bisa aja bilang dia tetap netral sebagai presiden. Udah pernah kejadian di satu anaknya dan satu mantunya. Bobby. Yang Bobby dan Gibran. Dia bilang kan sebagai presiden saya tetap netral. Ya faktanya nggak mungkin lah menantunya. Karena gue bilang bapaknya iya minimal kan nelpon. Yang lain kagak ditelepon. Minimal nanya kamu udah makan belum? Ya, gitu cukup nggak uang saku kamu? Kan? Ada gitu. Menang nggak? Gimana? Jangan mungkin orang tua. Nggak mungkin juga presiden. Jokowi waktu dulu ya. Nelpon kandidat yang lain deh. Kamu kalah nggak? Iya Gibran. Pasti nelpon anaknya dong. Gimana? Oke kawan-kawan semua, itu episode kita kali ini tentang kemungkinan U35 yang akan kejadian. Atau enggak, kalau gue lihat sih kan tanpa batas usia itu dicabut aja. Dia tidak ada angka batas usia. Karena nggak bisa ngedit lagi. Oh, dia mencabut pasal. Cabut aja. Cabut. Kalau cabut berarti kan masuk ke yang berhak dipilih dan memilih tuh WNI apa segala macam, memiliki KTP atau apa. Kan gitu. Baik kawan-kawan semua, demikian episode kita di Rest Area 24. Bung Henry dan saya masih punya gosip-gosip lagi. Ada kejadian menarik mungkin hari Sabtu ini. Ya, kita tunggu nih. Kita tunggu dan kita akan hadir. Kita akan hadir dan kita akan saksikan dan kita akan gosipkan di Rest Area 24. Saya Yusuf bersama Bung Henry. Mohon pamit. Insert Rest Area 24.